Terima kasih untuk ketekunan saudara boleh terus mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ketekunan saudara akan membawa hasil di kemudian hari. Apapun yang dilakukan dengan tekun ada hasilnya. Entah yang baik, entah yang jahat. Orang yang tekun merokok ada hasilnya juga. Kanker paru-paru. Orang yang tekun pakai obat-obatan, pakai narkoba, ada hasilnya juga. Ya hasilnya seperti itu. Kena livernya, kena mungkin ginjalnya, HIV dan sebagainya. Apapun secara positif, secara rohani kalau kita tekun mencari Tuhan, kita menemukan Tuhan. Kita tekun membenahi karakter kita lebih baik. Yang bekerja juga begitu. Tekun bekerja pasti ada hasilnya. Yang berkeluarga membangun keluarga dengan baik, mendidik anak dengan baik, membangun hubungan suami istri dengan baik. Semua yang dilakukan dengan tekun pasti ada hasilnya. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Saya review sebentar apa yang saya sampaikan minggu lalu. Bahwa bertumbuh dewasa adalah kehendak Allah. Sama seperti orang tua menghendaki anaknya tumbuh dewasa, demikian juga Bapak kita di surga menghendaki anak-anaknya bertumbuh dewasa. Kalau kita tidak kunjung tumbuh dewasa itu bukan keinginan Bapa, keinginan kita. Karena kecenderungan kita dengan kecenderungan Tuhan beda. Tuhan mau kita bertumbuh, kita maunya tetap pada kondisi seperti yang sekarang kita bisa nikmati. Karena bertumbuh itu menyakitkan. Latihan-latihannya menyakitkan. Yang paling enak itu kalau kita terus menjadi anak-anak dan manja-manjaan sama Tuhan. Lagu yang kita nyanyikan juga lagu itu aja misalnya. Allah mengerti, Allah peduli. Bukan tidak baik, lagu itu bagus. Tetapi seolah-olah Tuhan itu, Allah itu harus mengerti kita terus. Boleh awal pertumbuhan kita dalam kekristenan boleh. Tapi kalau sudah 10 tahun, 30 tahun ikut Tuhan, jangan terus-terusan begitu. Kayak sama seperti anak kita udah mulai gede. Mami harus ngerti aku dong, papi harus ngerti aku dong. Ya, untuk anak kita yang masih usia 1-5 tahun, yang mungkin seusia Gladys. Mami ngerti aku capek. Mami ngerti aku dong, aku gak suka ini, jangan paksa aku dong. Kayak Daryl begitu. Papi jangan suka paksa gitu ah. Loh sayang, ini kan untuk kebaikan kamu. Kalau kamu gak makan sayur, kamu gak makan buah, kamu gak minum air putih yang cukup, itu mengganggu kesehatanmu. Wah, papi paksa-paksa begitu. Seolah-olah anak saya mau berkata, papi ngertiin aku dong, aku gak suka buah jangan dipaksa, aku gak suka minum air putih jangan dipaksa dong. Aku gak suka sesuatu yang gak aku suka itu jangan dipaksa dong. Mau sampai kapan? Kalau anak saya seusia Theo sudah mulai memahami, mengerti. Beda ya. Kalau Daryl itu masih di bawah usia 10 tahun. Jadi memang sedikit berbeda. Theo sudah mulai masuk mendekati 15 ya. Jadi sudah mengerti. Dia lebih mengerti papinya. Udah ngerti maminya. Dia kadang-kadang sebelum papi maminya marah dia sudah bergerak gitu. Kalau Daryl tunggu gitu baru. Minggu lalu kita juga sudah membahas bahwa tujuan akhir dari kekristenan kita dewasa penuh. Jadi bukan nyaman, bukan kita jadi pendeta. Gak semua jadi pendeta tapi semua harus jadi pelita. Gak semua jadi pendeta tapi semua harus dewasa. Yang sekolah Alkitab bahkan tidak harus jadi pendeta. Tidak harus. Ada Pak Joko di sini, ada Pak Iwan, Mas Iwan yang tadi main keyboard. Sahabat-sahabat saya tidak harus jadi pendeta, tapi pendampingnya pendeta boleh, sahabatnya pendeta boleh, menggantikan tugas pendeta boleh. Kan khotbah itu. Jadi Tuhan tuh mau kita tuh bukan seperti anak-anak. Ciri anak-anak dalam ayat 14, Efesus pasal 4:14 itu diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kalau lagi ada ajaran ini ikut ini, ajaran itu ikut itu. Enggak punya pegangan, enggak punya prinsip. Enggak bisa membedakan mana baik, benar,
mana yang tidak baik, mana yang tidak benar. Pokoknya ikut aja deh. Ini lagi zaman bagus nih Pak. Ini lagi ada seminar bagus. Bapak kok gak ikut sih? Gereja kita tuh bikin gitu loh Pak. Yang kayak gitu-gitu tuh Pak. Kayak gimana itu? Contohnya di dalam Alkitab apa? Gak ada sih Pak di dalam Alkitab. Wah itu hebatnya, gak di dalam Alkitab Pak. Kan gak harus begitu. Kita gak harus ikut-ikutan. Ajaran gereja lain begini, kita ikut begini. Nanti orang punya acara begini. Gak harus begitu. Kita mengerti prinsip-prinsip firman Tuhan dan itu harus kita lakukan. Namun demikian ada 5 barometer atau 5 ukuran seseorang bisa disebut dewasa. Tetapi ada banyak orang salah paham, dia hanya menaruh satu ukuran saja. Misalnya yang pertama pengetahuan. Orang berpikir yang penting tahu banyak Alkitab pasti sudah dewasa rohani, pasti sudah bertumbuh. Masalahnya saya kenal banyak orang yang gudang Alkitab tapi karakternya jelek sekali. Gudang Alkitab. Kayaknya kejadian Wahyu hafal dia. Tetapi gaplok istri mah gaplok istri. Selingkuh mah selingkuh aja. Main perempuan mah main perempuan aja. Nah orang begitu hanya pengetahuannya. Pengetahuan tuh fondasi. Pengetahuan tuh dasar. Ibarat rumah itu dasar. Tapi tidak cukup dasar aja. Emang kita punya rumah dasar aja cukup? Ya kehujanan dong. Kepanasan dong. Tetap kita harus membangun bangunan yang kedua yaitu ya. Nanti saya jelasin detailnya secara umum dulu. Yang kedua perspektif. Perspektif kan sudut pandang. Kemudian keyakinan. Keyakinan itu kepercayaan yang kuat. Dorongan yang kuat kita melakukan sesuatu. Keterampilan itu kemampuan kita melakukan sesuatu. Karakter itu akumulasi. Gabungan dari semuanya. Nah saya jelasin singkat ya. Pertama pengetahuan. Pengetahuan itu apa yang sudah dan perlu diketahui. Artinya gini saudara. Kalau saudara sudah jadi jemaat. Saudara juga harus mulai belajar. Harus tahu apa yang sudah saya tahu, apa yang perlu aku tahu. Jadi jangan 20 tahun yang sudah diketahui itu aja. 12 murid Yesus sampai sekarang gak hafal. Tapi memang gak terlalu kalau nggak perlu dihafalkan juga sih. Tapi maksud saya itu jangan pengetahuannya dari 20 tahun yang lalu itu aja. Kita harus terus berkembang. Apa yang sudah kita ketahui, apa yang juga terus perlu kita ketahui lagi. Jangan dari tahun ke tahun cuma itu aja. Dan pendeta juga ada begitu. Cuman begitu, tahunya begitu. Apalagi kalau dia mantan dukun. Ya udah itu aja tuh. Kalau khotbah itu 80% isinya setan. 80% setan, 10% cerita tentang dirinya dan lain-lain. 10% lagi tentang Alkitab. Yang kedua perspektif. Perspektif ini sudut pandang. Ini bicara mengenai bagaimana kita memandang sesuatu dari sudut pandang Alkitab, dari sudut pandang Allah. Misalnya kita memandang masalah. Orang kalau sudah pengetahuan kebenaran Alkitabnya luas, belum tentu sudut pandangnya benar. Misalnya dia ngelihat masalah. Ada orang punya pengetahuan firman bagus tapi ngelihat masalah itu salah. Masalah itu kutuk, masalah itu bikin orang jadi ketakutan. Itu dirubah. Masalah itu bisa juga sesuatu yang positif bagi kita. Kalau itu kesalahan kita robah gitu loh. Jadi itu contoh-contoh perspektif. Contoh lain misalnya dalam memandang ya tadi hidup, seks, uang. Contohlah uang atau seks. Orang kalau sudah ngerti kebenaran, uang itu hanya alat pembayaran. Uang itu bukan segala-galanya. Jadi kalau orang masih merasa punya uang itu ada merasa jadi someone gitu, jadi merasa jadi orang nilai dirinya naik gitu. Dia berarti perspektifnya belum berubah, belum diubah sama firman. Kalau naik mobil bagus, pakai gadget bagus, ya masih ditunjuk-tunjukin. Nih lo gadgetku bagus nih baru nih. Jam bagus, masih suka begini-begini. Jadi saudara-saudara, Allah mengasihi kita saudara-saudara. Maksudnya mau nunjukin jam baru. Saudara-saudara, Allah mengasihi kita. Jadi kalau punya HP baru, halo ya, halo. Ya, harusnya kan cuma begini cukup kan. Ya, Nah, HP ku baru nih, bagus. Kalau kita naik mobil bagus, parkirnya persis depan gereja. Tapi kalau naik mikrolet, turunnya jauh banget. Jalan. Apalagi naik sepeda ontel. Nah ini kan perspektif menilai soal uang saja sudah salah. Aduh jangan main ke rumah, rumahku kecil, rumahku jelek. Nah itu kan orang melihat ukuran uang itu jadi segala-galanya.
Padahal Tuhan kita Yesus Kristus juga bukan orang yang kaya, rasul-rasul gak punya kekayaan. Mereka orang-orang miskin semua. Tetapi kaya di dalam manusia batinia. Kalau begitu mari kita miskin bareng-bareng. Bukan. Kalaupun kita punya duit banyak, nilai diri kita gak di duit lagi. Duit hanya alat pembayaran. Ini contoh kasus ya, semoga saya gak bermaksud menyinggung saudara. Semoga ini sedikit menabrak saudara. Saudara itu kalau buat makan ya, buat makan jalan-jalan 200-300 ribu sekali keluar, nggak berat, ya tahu? Tapi kalau untuk perkara rohani misalnya ya, beli buku rohani, ikut seminar, ikut retreat, kayaknya itu berat, 300 ribu, waduh berat bener. Tapi kalau kita buat jalan-jalan untuk manusia jasmani kita nggak rela, gampang aja. Tapi kalau untuk manusia rohani kita, kayaknya kok berat. Kita harus jujur, saudara, kita harus bertobat sama Tuhan. Harus bertobat. Kalau untuk kita ganti gadget, untuk kita ganti sepatu, kita makan enak di restoran, itu kok kayaknya gampang banget. Untuk memberi pekerjaan Tuhan, menolong orang, membantu saudara yang kekurangan, susah gitu. Nah itu cara memandang uang kita masih salah. Dan itu firman yang bisa ngubah itu. Belum yang lain tentang seks. Orang masih menganggap seks itu segala-galanya. Kalau nggak dilayani di rumah, kepelacur atau kawin lagi. Aduh yang begini-begini orang nggak ngerti kebenaran. Makanya saya sering bilang ya, yang belum menikah, pacaran, kalian harus menang dulu di wilayah seksual. Menang dulu baru nikah. Kadang-kadang saya tanya, kamu kenapa nikah? Mau nikah kenapa? Yang cowok, kok kenapa? Malu. Kok malu sih? Ya ngertilah laki-laki. Ngerti saya. Kalau wanita kan terang-terangan. Dia bilang ya supaya gak kesepian. Supaya ada teman ngobrol. Kan umum kan. Kalau laki-laki mau ngomong supaya dapat seks gratis kan. Dia ini. Kayak pikirannya itu kayak wah ini porno banget nih. Jadi saya takut nanti dibilang Pak Pendeta gini. Jadi akhirnya gitu. Pengen getaknya kepala. Kamu ya kalau sudah nikah, seks bukan segala-galanya. Kamu harus menang di situ. Gak selalu istrimu nanti bisa melayanimu. Dan itu bukan alasan kamu marah, alasan kamu cari wanita lain, kawin lagi dan sebagainya. Sama yang masih alasannya supaya gak kesepian. Gak selalu suamimu tuh bisa ada di sampingmu dan menjawab semua keinginanmu. Kadang-kadang suamimu pergi berhari-hari, berminggu-minggu, ada yang sampai berbulan-bulan. Aduh sendirian, dulu nikah pengen gak kesepian, tambah kesepian. Nah ini contoh salah memandang seks, uang, memandang masalah, memandang pekerjaan. Pekerjaan cuma untuk ngumpulin duit, cari uang. Pekerjaan itu kan untuk kita mengabdi kepada Tuhan. Dan seterusnya. Yang ketiga keyakinan. Keyakinan itu daya dorong kita. Kalau kita udah ngerti kebenaran, wah keyakinan itu yang membuat saudara ada di dalam ruangan ini loh. Keyakinan itu yang membuat saudara saya yakin kalau saya ikut PK ini saya diberkati dan hidup saya berubah. Keyakinan itu yang membuat aku bangun pagi dan bisa bangun pagi doa. Karena aku tahu di dalam doa aku mendapatkan kekuatan yang baru. Nah keyakinan itu membuat orang bisa bangun pagi-pagi nyembah Tuhan. Nah saudara kalau gak punya keyakinan mau bangun pagi jangankan nyembah Tuhan. Ke kamar kecil saja bawa pispot. Tahu? Kenapa? Males. Makan saja orang tua mesti bawa ke kamar. Waduh kalau begitu saudara. Anak-anak muda saya sudah bisa ngukur nih. Makanya nih kita belajar. Kita akan menjadi seperti apa kita komitmen. Jadi sekarang saya sudah bisa ngelihat jemaat ini nanti kayak keluarganya kayak gimana. Masa depannya gimana saya sudah bisa lihat. Saya bukan paranormal tapi saya bisa melihat. Karena kalau engkau berkomitmen apa pendeta kan lihat. Misalnya Yos Dian ini satu contoh ya. Yos Dian ini kan komitmen pelayanannya kan bagus. Jadi saya sudah bisa tahu. Ke depan ini misalnya 5 tahun lagi Yos Dian ini jadi apa di gereja. Sudah bisa punya gambaran. Kecuali dia murtad tiba-tiba. Tapi sih kayaknya kecil kemungkinan. Ya kecil kemungkinan. Kemudian Agung gitu kan kelihatan. Orang-orang yang memang komitmen habis-habisan di pelayanan kan kelihatan. Nanti jadi apa kan kelihatan. Ujung-ujungnya jadi pendeta. Itu ujung-ujung mentoknya biasanya jadi pendeta. Atau enggak kalau jadi pengusaha cinta Tuhan bener. Nah biasanya gitu. Terus kalau yang sudah nikah saya perhatiin ya. Ini di praktek komitmen di rumahnya kayak gimana saya perhatiin.
Kalau hal kecil misalnya ya, contoh lah, misalnya nggak saling membantu, kemudian suami istri hal-hal kecil saja dipermasalahkan, itu kelihatan. Berarti ini komitmennya banyak bolong nih. Nggak saling membantu artinya di rumah nggak saling bantu, kemudian suruh jemput pasangan aja males, melayani suami saja malas, itu udah mulai kelihatan. Kalau yang sudah begitu-begitu keluarganya biasanya konflik terus, nggak harmonis biasanya gitu ya. Nanti di retreat Pasmut saya akan bedah lebih dalam. Yang dalam-dalamnya nggak bisa di sini, masih ada anak di bawah umur. Yang keempat, keterampilan ini bagaimana melakukan dengan mudah, cepat dan tepat atau benar. Misalnya berdoa harus benar juga. Jangan kita Kristen tapi doanya cara agama lain. Hanya ditutup dalam nama Yesus saja. Kan banyak orang itu Kristen agamanya, cara berdoanya masih agama lain. Cara berpikirnya masih agama lain. Kalau saya dengar saudara berdoa, saya udah tahu. Ini doa yang sebenarnya masih konsep agama lain. Tapi saya memaklumi dan Tuhan pun juga memaklumi. Tetapi itu belum benar. Tapi Tuhan bisa anggap benar, gak apa-apa. Ya sudahlah, kamu belum ngerti gak apa-apa. Tapi saudara kalau sudah melayani Tuhan, saudara harus mulai pintar juga cara pembahasan dalam berdoa. Kan ada contoh nih, contoh doa ya. Terima kasih Tuhan, Tuhan Engkau baik. Tuhan hari ini kami mau pergi Tuhan. Tuhan hari ini setelah pergi kami mau makan Tuhan. Tuhannya banyak bener. Setiap kalimat itu Tuhan gitu. Ini contoh saja dalam penggunaan kalimat berdoa sudah salah. Contoh nih. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau baik Bapa. Tadi Bapa pindah ke Tuhan, pindah lagi ke Bapa. Ya nggak masalah sih, tapi orang bingung. Ini doa saja tidak bisa. Doa makan saja saudara mesti. Nah minggu depan kita mulai belajar disiplin yang pertama tentang cara berdoa yang benar secara Kristen. Nah, ini nanti kita akan praktekkan. Ya, jadi termasuk cara bersaksi, cara melayani, cara berpuasa, cara beribadah dan lain-lain kita nanti akan belajar. Nah baru yang kelima tuh karakter. Karakter itu tujuan akhir dan tujuan yang paling penting dalam seluruh perjalanan kekristenan kita. Bukan duit, bukan materi. Saudara bisa tidak kaya jadi Kristen bisa. Sampai mati gak kaya gak apa-apa. Tapi sampai mati aku tidak boleh gak berubah. Jadi misalnya genit ya. Misalnya saudara genit cowok genit. Ternyata genit itu tidak selalu cowok. Banyak cewek juga genit. Misalnya setiap kali lihat lawan jenis itu matanya jelalatan. Kadang-kadang kalau di mall SMS kan saya perhatiin juga. Sampai lehernya itu muter. Saya takut bunyi klik. Orang dilihatin sampai begini gitu. Itu contoh. Nah genit tidak selalu kelihatan kadang-kadang. Kadang orang pintar menyembunyikan. Misalnya kayak lihat jam. Cekret 7:10 lewat. Tapi 7:10. Jadi sudah disimpan di sini. 7:10. Ibu-ibu kan juga pintar begitu. Kalau dia lewat ke mall yang sale itu. Cekrek 90%. Sale cekrek 70%. Cekrek. Nanti itu memorinya tinggi banget. Itu nanti dalam 1 bulan itu disimpan banyak. Nah nanti awal bulan baru digunakan. Dibuka layarnya satu-satu. Oh ini yang sale 70%, 80%. Pria juga bisa begitu. Bisa. Cekret. Wanita-wanita seksi difotoin di pikirannya. Cekret. Disimpan. Kita mungkin tidak jadi kaya, kita jadi tidak terkenal, tidak jadi besar, tidak jadi presiden, tidak jadi orang penting gak apa-apa. Tapi nanti di kerajaan Allah harus jadi orang penting. Walaupun saya yakin kalau orang karakternya benar, kerjaannya benar. Saya itu kan sudah kenal banyak bos-bos besar ya. Dan rata-rata bos-bos ini kalau mencari kerjaan itu biasanya temui saya. Dulu saya youth pastor dan sampai sekarang pun masih ketemunya dan sering berkata, Pak kalau ada Pak 3-4 orang Pak, saya butuh orang Pak, tolong Pak. Ada langsung sama saya. Kadang-kadang saya juga bergumul, misalnya saya mau tunjuk si A. Waduh, kalau saya rekomen si A yang dicari begini. Yang dicari itu orangnya tipenya ini, gini, skillnya begini, dia gak memenuhi kualifikasi ya. Ada skillnya oke lah.
Tetapi yang diharapkan begini, termasuk Pak kalau bisa karakternya yang begini Pak, yang loyal Pak, yang ini Pak, yang ini. Waduh berat juga ya. Berat ya kalau begini ya. Jadi orang-orang yang dulu memang kalau saya berani bawa orang nih misalnya ke bos, seorang bos gitu, saya bilang, kok ini saya rekomen. Kalau saya udah ngomong ini saya rekomen, biasanya kan saya kenal baik orang ini. Kualitas hidupnya baik, karakternya bagus, hatinya lurus. Dan biasanya tidak mungkin tidak diterima. 99,999% diterima. Beberapa di antara saudara ini saya rekomen. Saya kasih contoh ya. Ini mumpung ada orang di sini. Mas Haru salah satu orang yang saya rekomen waktu ngelamar di Tunas Bangsa. Walaupun tidak langsung hari itu langsung dicari. Diki orang yang saya rekomen waktu ke Tunas Bangsa juga. Bahkan saya mengantarkan langsung, ketemu orangnya langsung. Dari beberapa orang, termasuk Dian saya rekomen kan. Diannya memang belum siap. Jadi kalau orang-orang bagus saya berani jamin ini orang bagus. Gak akan mengecewakan perusahaan, gak akan mengecewakan tempat kamu bekerja. Saya berani jamin. Tapi kalau orangnya ini setengah-setengah, karakternya buruk. Aduh saya gak berani. Saya paling bilang gini, ya udah kok. Mau diterima silahkan, gak diterima silahkan. Mau diusir besok juga silahkan. Saya cuman bilang, saya bawa loh kok ya, tapi saya gak jamin. Loh, saya ngomong, saya gak jamin. Termasuk tempat makan. Saudara ya, kalau tempat makan yang memang bagus, saya bisa garanti. Saya bisa ajak yang lain, saya bilang ini tempat bagus. Enak, murah. Hah? Tapi kalau tempatnya sudah bermasalah, paling saya nggak balik lagi. Jadi saya kalau duduk makan, saya lihat mata saya udah bekerja. Ting 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 ting, lihat. Ruangannya saya lihat, cara pelayanan saya lihat, saya lirik dapurnya bersih apa tidak. Saya perhatiin tuh lalat-lalat berterbangan apa tidak. Terus saya sengaja ke kamar kecil, kalau nggak ke tempat wastafel saya lihat ada bekas ingus-ingus di situ. Saya perhatiin banyak. Terus kemudian berapa menit saya tunggu, berapa menit. Udah kan, misalnya cepet nih, nggak nyampe 15 menit, makanan datang. Set. Saya lihat makanan datangnya bareng apa enggak. Kadang ada kita pesen hot plate kangkung ya, sama ayam. Ayam sudah makan, sudah habis. Semua nasi sudah habis. Baru terakhir kita mau pulang. Kangkungnya Pak. Duh, saya bilang kayak gini mau balik. Saya nggak akan balik lagi. Percaya walaupun enak kayak apapun saya nggak balik. Biasanya saya nggak balik. Nah ini bicara mengenai hal-hal item pernik-perniknya banyak loh ini loh. Kalau kita punya perusahaan tuh nggak cukup modalnya cuman aku mau buka usaha, enggak. Wah tuh harus di manage dengan baik. Harus cepat, bersih, pelayanannya ramah, baik. Banyak faktor yang harus diperhitungkan dan enak. Waktu terakhir saya makan sama Agung, sama Akong. Pada waktu makan. Harganya saya lihat oke terjangkau. Tapi lihat rasanya saya bilang. Saya ngangguk-ngangguk karena menyenangkan dia dulu. Tapi sudah selesai. Saya bilang enggak balik lagi. Saya tidak balik lagi. Silahkan buka usaha. SPC ya jemaat buka usaha ya. Yang smart, yang pinter. Kenapa kalau suruh buka usaha enggak pinter pun saya enggak datang. Walaupun jemaat sendiri bahkan pengurus sendiri. Kalau memang gak enak, saya gak datang. Jadi tolong maafkan saya kalau misalnya di sini siapa nih mau buka usaha nih ya? Hah? Randy? Aini. Kalau Aini mah udah dijamin. Sudah dijamin enak. Tapi kalau yang lain saya gak tahu nih. Termasuk misalnya laundry ya. Laundrynya Cik Tina Wasulaidi ini. Saya banyak promosi. Holbrook saya banyak promosi. Kalau ketemu hamba Tuhan, ketemu orang, saya promosi. Saya bilang ini bagus, ini tempatnya bagus, yang ngajar bagus. Ini pelayanannya bagus. Saya harus berani ngomong begitu karena memang saya berani garansi. Tapi kalau enggak, ada satu jemaat juga yang main laundry misalnya. Yang mungkin karena mesin-mesinnya kurang, dia kewalahan, saya enggak berani. Enggak berani juga nanti kalau dia datang ke sana gimana. Nah ini penting ya. Jadi karakter ini cuma satu caranya, latihan. Latihan berespon benar. Latihan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang benar. Karakter itu contohnya begini ya. Contoh. Misalnya kita mau berkembang di wilayah karakter kasih misalnya.
kasih atau penguasaan diri. Tuhan itu nanti latihnya itu caranya ketemu dengan keadaan di mana kita tuh pengen marah, pengen balas. Keadaannya bertentangan dengan keinginan kita. Misalnya kita pengen sabar, Tuhan aku pengen jadi orang sabar. Sepanjang hari itu ketemu peristiwa orang-orang yang bikin kita marah. Nah waktu kita bisa mengendalikan itu, kita punya kekuatan moral ekstra untuk itu, baru kesabaran tumbuh. Nah kekuatan ekstra di mana? Di perspektif, di pengertian kita. Makanya belajar begini itu perspektif kita dibentuk. Sama doa, waktu kita doa menyembah Tuhan. Hati kita jadi tenang, teduh, sabar. Tadi siang saya ngomong ya, siang atau pagi saya bilang. Ibu-ibu harus banyak berdoa, percaya sama saya. Banyak duduk di kaki Tuhan itu pengaruhnya besar sekali. Minimal ibu-ibu harus punya waktu 35 sampai 1 jam di kaki Tuhan. Hanya doa nyembah. Doain anakmu, kalau udah punya anak doain suamimu. Wah itu kamu bukan punya keteduhan, ketentraman hati yang luar biasa. Tapi kalau enggak, wah panik, khawatir, marah-marah, gampang tersinggung, cemburuan. Itu jadi satu. Itu ibu-ibu. Bapak-bapak, engkau harus mendekatkan diri sama Tuhan di zaman yang sekarang serba canggih ini. Engkau buka klik Google, engkau buka YouTube, engkau lihat tayangan-tayangan. Itu semua vulgar. Kalau engkau gak punya hati yang bersih, pikiran yang bersih, apalagi konflik dengan pasangan di rumah, kecenderungan jatuh itu tinggi sekali. Dan saya mengkonselingi begitu banyak orang jatuh. Hanya masalah sepele. Keterikatan sesuatu. Makanya kalau bapak-bapak ya malam misalnya contoh ya udah capek tidurlah. Kadang-kadang bapak ini udah capek bukannya tidur. Ngapain? Masih main game lah. Masih main gadget. So, aduh. Menurut saya bapak-bapak seperti ini tidak ada belas kasihan. Serius. Dia gak punya belas kasihan buat istri, buat anak-anaknya. Kenapa? Kan sepanjang hari sudah tinggal gitu ya. Alasannya apa? Capek tahu. Penat sepanjang hari. Seharusnya waktu capek penat kita, waktu peluk istri kita, peluk anak kita tuh jadi hilang. Ya saya punya waktu agak lebih banyak dengan anak saya, dengan istri saya. Tapi kalau saudara-saudara yang kerja dari pagi sampai malam ya bapak-bapak. Wah itu kan sedikit sekali waktunya. Jangan sampai rumah nonton sinetron, nonton YouTube, apalagi main itu masih main game kayak anak kecil. Aduh saya nggak tahu deh saya harus ngomong apa yang bapak-bapak jangan itu sudah waktunya kalau sudah sampai di rumah ya kamu bantu istri, kamu bantu mungkin belajarnya anak-anak, dampingin anak-anak, main bareng sama anak-anak. Biar waktu-waktu antara jam mungkin 8 sampai jam 9 itu waktu-waktu yang berkualitas. Nah kalau kamu punya waktu berkualitas selama anggaplah anakmu sampai tumbuh remaja. Luar biasa. Contoh sederhana aja nih. Saudara harus minimal ya punya waktu yang sudah menikah sudah punya anak. Seminggu sekali jalan bareng anak istri itu wajib. Walaupun cuma jalannya ya di taman belakang kalau nggak punya duit. Alfamart, ya, serius. Itu wajib itu. Nah, kalau mungkin yang naik motor sore-sore pulang kerja bawa anak. Dulu Theo masih kecil suka banget naik motor. Kenapa suka banget naik motor? Gak ada mobil. Sekarang ya sama juga gak ada mobil. Kalau sudah masuk di depan itu ya Theo tuh seneng banget. Jadi kalau dia gak bisa tidur pun saya naikin motor gak lama langsung klieng dalam waktu tempo sesingkat-singkatnya Theo sudah hilang kesadaran. Pernah saya nganter orang ke Taman Surya dari Citra 2 ke Taman Surya kan jauh. Theo sudah umur 3 tahun lebih begitu, badannya juga udah gede. Jadi saya memboncengin cewek yang saya antarkan, cewek youth pastor lah, naik di belakang. Habis sampai sana, sampai di Taman Surya sebelum Taman Surya udah tidur. Otomatis pulangnya gimana nih? Jadi satu pegang sini, satu pegang sini. Dulu Theo, mungkin Theo masih ingat. Dan setiap kali hampir Theo itu tidak pernah lepas dari bapaknya. Hanya baru umur 10 tahun ke atas baru lepas pelukan. Theo itu baru lepas pelukan umur 10 tahun ke atas. Itu pun tangan saya udah hampir gak nyampe.
Itu baru lepas pelukan. Dede sekarang belum bisa. Sekarang masih minta dipeluk. Awalnya Theo tuh gak mau dipeluk awalnya. Wah, panas. Tapi lama-lama kalau gak dipeluk dia gak mau. Setiap kali mau tidur dipeluk. Baru bisa tidur. Nah itu penting, pelukan. Kalau kita komitmen meluk aja setiap hari ya. Ya memang sampai umur-umur tertentu ya. Udah remaja udah risih. Ih papi apaan sih? Mami apaan sih? Tapi kalau kita masih bisa peluk, cium, dampingi, beri waktu. Ajak jalan seminggu sekali. Sesibuk-sibuknya kita tetap harus. Itu contoh ya. Oke. Bagaimana, apa fasilitasnya yang Tuhan berikan untuk kita bertumbuh? Cepat aja. Pemimpin gereja. Rasul, guru, nabi, penginjil, gembala itu Tuhan pakai untuk memperlengkapi kita. Ini fasilitas PK ini salah satunya. Ambil. Enggak semua gereja menyediakan hal seperti ini. Ambil saudara, belajar. Enggak bisa tiap minggu enggak apa-apa. Tapi yang saudara punya waktu, belajar. Ini akan mengubah cara berpikirmu. Komunitas, waduh itu penting sekali. Komunitas itu mengikis sifat individualis. Karena ada orang-orang sekarang ya, zaman sudah mulai canggih, zaman sudah mulai maju, orang tuh cenderung individualis. Cenderung tidak mau membaur. Nah gereja ini gak mau. Gereja ini saya latih dari pertama. Kita gak boleh individualis. Yuk makan bareng. Yuk pergi bareng. Yuk jalan bareng. Yuk ketemu bareng. Yuk pikirkan A. Yuk pikirkan B. Saya bilang begitu. Kita gak boleh memikirkan diri sendiri. Kita harus memikirkan satu dengan yang lain. Kalau si A gak ke gereja. Kenapa si A sudah lama 3 kali gak ke gereja nih. Gak usah. Oh, karena saya bukan staf penggembalaan, saya nggak kunjungan. Enggak. Saudara jadilah staf gembala secara fungsional. Jalankan. Kunjungi, perhatikan. Gak usah izin saya itu. Tidak usah. Saya utus saudara semua. Pergi kunjungan. Perhatiin mereka. Jangan bilang, Pak tapi aku perlu diutus dulu. Didoakan di mimbar dulu. Diurapin dulu. Nanti saya baru bisa kunjungan. Gak usah. Kunjungan aja. Perhatiin mereka. Ya. Itu penting sekali, komsel itu penting banget komsel itu. Jadi saran saya saudara bertumbuhlah di komsel. Ceritakan masalahmu, sharing, terbuka. Walaupun kadang-kadang ya saudara ini belum pada ngerti nih. Terbuka di komsel, tertutup di luar komsel. Jangan di luar komsel tertutup, di luar buka-bukaan. Jangan di luar terbuka, di luar dibuka lagi, lebih dibuka lagi. Tahu gak kemarin si A cerita, tahu gak? Ternyata makannya banyak. Nah saudara gak boleh itu jadi gosip. Saudara kalau sudah diceritakan di dalam komsel di-keep. Disimpan hanya untuk kepentinganmu. Bahkan sama istri saja kadang gak perlu tahu. Istri kadang-kadang kalau gak perlu. Kecuali berkaitan, ya silahkan. Nah terus kemudian yang ketiga yang sangat penting itu adalah keadaan-keadaan sulit itu fasilitas Tuhan untuk mendewasakan kita. Gak punya duit, benturan sama suami atau istri, menghadapi masalah dengan tetangga. Aduh kesulitan-kesulitan dalam pekerjaan itu membuat engkau dewasa. Jangan malah setiap ada kesulitan nyalahin Tuhan, marah-marah. Sama gereja marah-marah, sama pasangan marah-marah, jangan begitu. Mulai tumbuh dewasa, oh ya kenapa ya kok belakangan ini kok sulit banget keadaanku. Oh mungkin aku sedang dilatih Tuhan untuk sabar, untuk irit, untuk banyak mendekatkan diri dengan anak-anakku, dengan pasanganku. Itu harus begitu pikiran kita. Contoh misalnya bulan ini keuangan saudara gak seret gitu. Harusnya saudara berpikir kenapa ya bulan lalu kok uang tuh ngalir kayak deras banget. Sekarang kok seret ya? Oh, mikir, iya. Kemarin waktu bulan lalu banyak duit itu, kayaknya aku tuh gak doa sama sekali juga. Gak punya waktu doa, ibadah juga kagak. Ya kayaknya saya gak bisa deh ngatasi kelimpahan. Ternyata sengaja dikasih banyak uang kan, saya malah menjauh dari Tuhan. Saya malah pergi ke tempat-tempat yang gak benar dan sebagainya. Oh sadar, oh ya sudah kalau sekarang gak punya duit banyak gak apa-apa. Oh dengan begini aku lagi mendekatkan diri sama Tuhan.
Saya perhatikan ya banyak konflik-konflik itu malah membuat suami istri jadi mesra lagi, jadi dekat, banyak doa, pegangan tangan, penyembahan. Dulu nggak begitu, udah banyak duit, masing-masing jalan ke mall sana kemana. Tapi dalam kondisi sulit, mobil dijual, akhirnya naik motor lagi, terus kemudian pegangan, ya, peluk-pelukan lagi, kayak pacaran lagi. Kadang masih itu malah sesuatu yang tidak bisa dinikmati waktu kita dalam kemewahan. Dalam kesederhanaan makan tempe goreng, terus kemudian sama sayur bayam. Tapi lihat wajah istrimu, suamimu penuh kasih. Kan lebih enak daripada daging ayam panggang. Tapi begini, makan nih. Artinya lagi marahan. Atau dengar kabar pasangannya selingkuh lah. Banyak kasus lah. Tapi ya kalau makan cuman tempe tahu tapi kita mesra. Sini mah, kita makan yuk. Sini. Terus kadang-kadang saya masih kerja masih disuapin istri saya loh. Nggak sempat makan disuapin. Itu kan indah saudara. Jangan nyuapin juga. Makan. Saya nggak tahu Randy mau masih suapin nggak ya. Amsal pasal 27:17, ini sering ayat ini saya angkat tapi nggak apa-apa ya. Saya ingatkan lagi, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Yang bentuk istri itu suami, yang bentuk suami itu istri. Yang bentuk anak-anak orang tua, yang bentuk orang tua itu anak, nggak apa-apa. Mereka tuh alat Tuhan yang luar biasa untuk membentuk dirimu. Wah, gereja SBC ini banyak banget konflik. Dari sejak pertama mulai gereja ini banyak sekali. Makanya pendetamu nih nggak gemuk-gemuk. Karena konflik kok yang nggak habis-habis ya. Ini baru kelar ini baru kelar ini belum kelar ini. Tapi belakangan sudah jarang. Jarang bukan tidak ada ya. Saudara kalau mau bikin saya cepat mati gampang. Konflik aja terus. Saudara kan bikin stres kalau konflik. Kayak orang tua kalau lihat anaknya berantem terus gimana? Suka nggak? Misalnya Ronald ya punya anak Ethan sama Kyle. Anaknya berantem terus. Ayo bagus terus. Ya prit. Ayo terus. Kan nggak begitu. Sedih kan? Oh lihat anak berantem, pukul-pukulan. Aduh kok anak kok nggak berubah-berubah ya. Sama di gereja juga begitu kan. Secara rohani saya bapak rohani. Saya ngelihat kok si A sama si B itu kok jelek-jelekin. Kok nggak rukun. Aduh gimana sih. Kayak Daryl aja sama Theo kadang-kadang kan. Daryl kan Theo tuh kadang-kadang nggak salah. Cuman kadang-kadang Daryl kan manja gitu. Kadang main bareng. Oh tahu tabrakan gitu, cedera. Ya badan Theo kan gede. Kenapa? Kok pukul kamu atau apa? Enggak, gini. Terus kalah kadang-kadang nangis. Loh kok kalah kamu nangis? Ya lihat nih Pi. Kan satu main bola sini kan. Segini ruangan nih. Lihat Pi, gimana bisa gol? Koko tuh sama ruangan gedenya sama. Si Daryl. Dia nangis, aku gak bisa ngegolin. Soalnya setiap kali aku nendang, Koko selalu bisa nangkep. Ya kita satu sisi lucu ya, tapi sisi lain kan sedih ya ampun. Ya Daryl. Ya kan Kokonya kan memang gede, tapi kan ya namanya main ya kalah menang itu biasa dek saya bilang. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah kebaikan ini sebenarnya bahasa yang paling tepat. Yang paling tepat tuh mendatangkan manfaat rohani. Jadi kita punya banyak masalah, kita punya persoalan itu bisa mendatangkan manfaat rohani. Kita tidak tahu manfaatnya 10 tahun kemudian, 5 tahun kemudian baru kelihatan. Misalnya contoh ya. Sudah belum tahu manfaatnya ini nih, benturan sama teman, pemberesan, itu belum kelihatan. 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian, oh iya dulu saya pemberesan manfaatnya ini. Oh jadi saya belajar rendah hati, tidak egois dan sebagainya. Jadi kadang-kadang waktu lagi punya masalah, gak punya duit kurang, itu susah kita memahami manfaatnya apa orang gak punya duit. Dikejar-kejar debt collector, gimana manfaatnya? Oh manfaatnya itu mengandalkan Tuhan, tidak sombong, tidak lupa diri.
Tapi sadarnya 5 tahun, 10 tahun ke depan. Belum sadar, sekarang belum bisa merasakan manfaatnya. Kedewasaan itu diusahakan, bukan terjadi secara otomatis. Tidak ada tiba-tiba jeng 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 dewasa, saleh. Nah makanya nih perhatiin ya, film-film itu banyak menipu. Misalnya film-film dari latar belakang agama sepupu. Mereka mau menunjukkan kerohanian mereka dengan pakaian. Menutupi bagian-bagian tertentu dalam tubuhnya. Menggunakan atribut-atribut tertentu untuk menunjukkan nih aku berubah. Lewat pakaianku. Kekristenan masalahnya gak ada pakaian khusus. Caranya jadinya apa? Kalau agama sepupu itu kan jelas. Dari kostum, dari pakaian. Oh dia rohani, dia udah berubah. Nah kalau Kristen, kalung salib tidak bisa terlalu menunjukkan. Apa? Pakaian sampai ke bawah, jubah Tuhan Yesus. Shalom saudara. Apa? Biasanya yang ditunjukkan lewat apa? Lewat lagu yang diputar di mobilnya. Rumah dipasang gambar-gambar tentang gambar Tuhan Yesus, ayat-ayat. Biasanya begitu ya. Terus kemudian rutinitas ibadah itu sudah mulai bagus sih, lumayan. Tapi itu bukan ukuran kedewasaan. Itu belum sama sekali. Bawa Alkitab kemana-mana. Kalau sekolah Alkitab kan, ya anak sekolah Alkitab kan dulu. Zaman dulu kita masih kitab-kitab buku ya dalam bentuk buku. Ya kayaknya itu kalau pegang Alkitab begini rohani banget. Shalom aleihim. Kayaknya kalau kita ngomong begitu tuh, kita kayak rohani banget itu. Tapi padahal kagak rohani-rohani. Kagak ada tuh rohani-rohani cuma pegang Alkitab. Alkitab kan cuma buku. Kalau gak dihidupin mah gak rohani. Gimana? Kelihatan dari perubahan-perubahan. Misalnya tadinya cerewet banget. Sekarang gak mulai bisa ngendaliin cerewetnya. Tadinya pelit, kikir, medit. Sekarang gak terlalu perhitungan. Tadinya suka telat. Sekarang tidak telat lagi. Tadinya gampang marah, ngamuk. Sekarang enggak. Nah itu ciri-ciri sebenarnya orang tuh udah mulai berubah. Tadinya emosional, banting barang. Sekarang dia sudah enggak banting barang. Bertahap ya. Tapi udah kelihatan nih. Ini beda loh. Ini si A ini sih udah beda sih. Oh dulu jangan coba salah sama dia. Ngamuk dia. Mau ngomongnya kata-kata kotor. Sekarang dia sudah bisa ngerem. Nah ini ciri-ciri orang sudah mulai tumbuh. Masuk dalam fase kedewasaan. Bukan pakaian. Tetapi pakaian rohani. Pakaian rohani itu perbuatan. Kelihatan. Kelakuannya udah mulai kelihatan. Kalau di rumah misalnya kalau anak-anak nih ya. Misalnya bantu orang tuanya, bantu cuci piring. Diperintah tidak ngelawan. Ini kelihatan anakku berubah dari sini. Kadang-kadang memang kelihatan juga secara rutinitas seperti bangun pagi doa. Ini salah satu sinyal-sinyal nanti kita latihan. Bangun pagi doa sebentar 30 menit nyembah. Itu sinyal-sinyal yang bagus. Baca Alkitab. Tapi sekali lagi ini masih sifatnya liturgis. Hasil dari doa, hasil dari saat teduh itu adalah ketentraman, ketenangan. Dimarahin gak cepat tersinggung. Dikritik gak cepat marah. Nah itu kelihatan tuh. Misalnya kalau suami pulang tadi seperti siang tadi saya ngomong. Pulang ke rumah gak ada makanan sudah gak marah lagi. Oh tadinya ngamuk. Sama kalau gak di uang. Tadinya misalnya suami bawa uang sekian. Kurang nih, ngamuk langsung reaktif, langsung marah. Sekarang lebih bisa tenang. Jadi gak cukup ya Pia. Iya gak cukup nih. Yaudah kita cari jalan keluar ya. Udah beda. Jadi sudah mulai teduh. Cara ngajar anak juga beda. Misalnya ibu-ibu kan kalau ngajar anak kadang-kadang begitu. Matamu terus di mana sih? Nilai ma. Mulai berubah sayang. Kan ini mami sudah ajarin berkali-kali, masa begini tidak ngerti. Mulai berubah. Walaupun kadang-kadang masih lagi jatuh lagi di situ. Udah mulai emak doang, emak. Udah mulai emak. Udah mulai manis bener sih sayang kamu. Udah mulai emak tuh sebenarnya, tapi diplesetin jadi manis bener sih kamu sayang. Sini saya cium. Ini pertanda bahwa orang sudah masuk ke fase yang berubah. Beda. Dilayani sama customer, sama customer service atau sama pelayan di restoran. Salah, dulu langsung ngamuk, langsung komplain sekarang.
Jadi belum ditulis Mbak? Belum Pak. Kok nggak kasih tahu dari tadi Mbak, sudah nunggu lama nih loh. Dulu sekerja nggak sih lu? Mana manajer? Manajer mana? Manajer. Oh, pastikan lu dipecat loh ini. Apa sih? Saya ini kan pernah diajak makan jemaat begitu. Di sini sih nggak ada. Sudah nggak di sini lagi orangnya. Ngajak makan saya di Tea Garden. Hanya telat sebentar atau karena salah ini digebrak meja di Tea Garden. Saya bilang kamu tidak sepantasnya begitu. Kamu ngajak saya. Dan saya juga termasuk bukan berlebihan. Saya punya nama di Tea Garden. Orang tahu saya. Bahkan kemarin saya makan di Cicondro. Pak Wardo. Jadi orang yang sebelah saya, Pak Wardo, saya pikir ngapain itu? Oh iya Mas. Dia senyum aja. Oh dia menghafalkan nama saya. Tahu dari mana ya nama saya? Kok dia tahu nama saya Wardo? Hah? Kalau di Tea Garden sampai buka pintu kaca langsung, mari Pak Wardo silahkan. Padahal kapan saya memperkenalkan diri? Nah saudara, janganlah kita memperburuk citra Tuhan dengan cara-cara kita. Sama tetangga juga begitu. Hanya gara-gara sampah sedikit aja mampir ke tempat kita ngamuk-ngamuk. Kita maki-maki. Aduh, gak usah lah. Ya. Ada beberapa ayat yang saya akan baca sekilas saja untuk menunjukkan mengenai pentingnya perjuangan di dalam pertumbuhan rohani. 2 Petrus 1 ayat 5. Di sana disebutkan mengenai kata sungguh-sungguh berusaha. Kemudian Hosea 6 ayat 3, berusaha sungguh-sungguh. Ibrani 12, 14. Ini contoh-contoh saja menggunakan kata berusahalah, kejarlah. Lukas 13, 24, berjuanglah. 1 Korintus 9, 27, melatih. Ibrani 5 ayat 12, ini penjelasan mengenai secara waktu kita seharusnya bertumbuh dan seterusnya. Saya akan masuk langsung lompat ke 4 jenis komitmen. Nah 4 jenis komitmen ini menggambarkan siapa diri kita. Jadi kalau komitmen ini bisa kita lihat, kita bisa ngukur kita masuk yang mana. Yang pertama, ada orang yang punya namanya komitmen tidak punya komitmen. Jadi nama jenis komitmennya tidak punya komitmen. Orang seperti ini hanya hanyut ikut arus saja. Dia nggak punya prinsip, nggak punya komitmen, nggak punya target-target yang harus dicapai baik jasmani maupun rohani. Udah pokoknya ngalir saja lah Pak. Percaya saja tiba-tiba ada. Orang begini mengerikan. Kok kamu nggak nikah-nikah? Mengalir saja. Kok kamu dari tahun ke tahun pekerjaannya begitu? Mengalir saja. Rohani mengalir saja. Jasmani mengalir saja. Ini bahaya loh orang begitu. Tipe yang kedua, komitmen setengah hati. Disebut mediocre. Rohani setengah-setengah, kerjaan setengah-setengah, di keluarga setengah-setengah, hasilnya mengecewakan. Dengerin, kamu kalau kerja apapun, lakukan apapun setengah-setengah, hasilnya pasti setengah. Pasti, saya bilang sama anak saya, Theo, Daryl, jadi yang pinter-pinter banget sayang, yang pinter banget. Supaya nanti gajimu gede. Supaya gajimu gede. Pak pendeta ngajarin anaknya matre. Ya, saya ajarin anak saya pinter, cerdas, skillful. Supaya nanti kalau kamu kerja digaji mahal. Kalau kamu kerjanya pas-pasan, gak bisa ini, gak bisa itu, gaji juga pas-pasan. Saya bilang dulu ya, saya kalau mau jadi pendeta, saya mau jadi pendeta yang pinter. Yang serius, yang total, habis-habisan. Saya ngomong bener. Itu gara-gara saya dipanggil sama jemaat. Gereja airnya mati, saya numpang ke rumah jemaat. Ini pengusaha. Nah, saya masih kayak Indah itu, kayak Indah sama siapa? Melian. Merlian. Susah bener sih kamu. Saya mandi ke rumah jemaat, belum mandi bawa handuk, duduk. Di sidang, duduk. Saya tahu mungkin suatu hari kita gak ketemu lagi. Tapi saya mau ngomong ini tolong didengerin. Kamu kan mau jadi hamba Tuhan. Ya Om. Dengerin ya.
Kalau mau jadi hamba Tuhan yang benar. Jadi pengusaha yang benar. Jangan setengah-setengah. Ya Om, udah mandi sana. Udah. Tapi itu nancep loh. Saya bilang, saya nggak mau jadi hamba Tuhan setengah-setengah. Saya mau total. Saya mau total. Ini kalau saya masih bisa tarik lagi waktu saya minta 26 jam sehari. Saya bilang sama Gung, nanti kalau kamu sudah tiap hari khotbah, tiap hari bikin persiapan khotbah, 24 jam sehari itu masih kurang. Kalau kamu sudah khotbah seminggu 3 kali, 24 jam sehari itu kurang persiapan. Kalau nggak percaya tanya Mas Iwan. Tanya saja Mas Iwan. November nanti ada kok dia. Oh Pak, tapi jadi pendeta itu kan gampang. Persiapan kan gitu-gitu aja. Karena kamu nggak ngerti apa yang kamu katakan. Kamu tidak tahu apa yang kamu tidak tahu. Coba kalau saya ngomong sama Randy gini. Ren, urusan kayu jati itu gampang ya. Kan saya nggak ngerti urusan kayu jati, saya bilang gampang. Jahat nggak saya? Jahat dong, saya merendahkan orang, nggak boleh dong. Kalau saya bilang sama Yos ternyata gambar itu gampang gitu aja ya. Waduh itu seni loh. Saya bilang Mas Joko kayak gitu aja ya. Itu saya hargai 2.000 deh Mas. Hehehe. Itu karya seni. Kayak bilang maaf loh Flo ternyata bikin kue gitu doang ya Flo ya. Saya bikin sendiri bantet. Enggak gampang loh, itu sesuatu yang orang lain pelajari seumur hidup. Saya sudah sekolah Alkitab, tingkat SMA, tingkat S1, tingkat S2, saya sudah melayani dari tahun 97. Hitung saja. Itu enggak waktu pendek dan saya ikut hampir semua jenis seminar. Jenis-jenis seminar, ratusan seminar saya ikut. Sertifikat saya sudah saya buang-buangin sampean. Saking banyaknya itu. Apa saja saya ikut. Makanya saya bilang ini tiap hari di grup pendeta Gading Serpong nih. Kan ada, saya punya grup-grup pendeta. Pendeta GBI, pendeta Segading Serpong. Pak ada acara ini, ada acara ini. Saya nggak ikut dulu deh. 40 tahun saya sudah banyak belajar. 40 tahun. Dan di umur saya 41 tahun saya ingin fokus untuk menemukan sendiri. Saya nggak mau setengah-setengah. Saya mau total. Walaupun hasilnya cuma segini. Ya, hasilnya segini. Di mata Tuhan kita nggak tahu. Jangan pernah meremehkan hasil orang lain. Saya nggak tahu hasil saya begini. Siapa tahu nih meneruskan SBC ini. Mungkin Agung, mungkin Ios. Ya, mungkin siapa? Ricky Purwana. Ya, kita nggak tahu juga. Yang Roh Kudus tunjuk nanti satu hari melanjutkan gereja ini. Ya, mungkin Theo, saya nggak tahu. Mungkin Harry. Oh, Marno kok tertawanya begitu. Loh, saya yang pasti saya persiapkan semua jemaat. Dia yang terbaik, yang Roh Kudus tunjuk, dia yang menggantikan saya. Kalau saya gitu. Saya lakukan yang terbaik dari yang terbaik. Kayak gitu. Makanya sampai anak saya tuh bilang, kadang-kadang saya nasihatin orang, nasihatin Agung, nasihatin Mas Iwan, nasihatin siapa di mobil. Anak saya nangkap tuh Daryl. Habis itu dia ngomong, papi bisa nasihatin orang, gak bisa nasihatin diri sendiri. Oh? Maksudnya apa tuh sayang? Ya papi itu bilang harus bisa ngatur waktu. Harus bisa antara waktu tidur, waktu belajar, waktu makan. Papi sendiri ya, papi itu kerja dulu. Itu Daryl. Saya bilang, Dek, kerjaan papi memang seputar itu. Tapi kan papi itu juga perlu kayak yang lain. Kayak apa? Nganter anaknya misalnya. Saya kan nganter kamu pagi, saya bilang. Nganter sekolah pagi saya antar kamu. Nah anak sekarang kritis. Tapi aku pergi ke tempat temanku, papi gak pernah bisa nganter aku. Saya bayangin ya, kalau saya jadi pendeta yang pulangnya setahun sekali misi gitu ya. Sebulan sekali. Daryl konslet kali ya. Makanya kehadiran bapak itu penting banget loh buat anak itu. Di samping anaknya lagi sedih, lagi seneng, lagi ulang tahun. Usahakan selalu hadir. Apalagi saat-saat momen-momen spesial ulang tahun. Sampai anak saya dulu saya harus keluar dari salah satu tempat pelatihan yang waktu itu gaji saya lebih besar daripada gaji gereja. Saya harus tinggalkan. Kenapa? Gara-gara Daryl ngomong. Papi, waktu aku senang papi tidak ada. Waktu aku sedih aku tidak ada. Papi tidak ada.
Tapi kan cari uang tambahan sayang. Waktu itu memang pelayanan kita sulit dan keuangan gereja juga sulit. Jadi saya harus mencari uang tambahan. Dia bilang apa? Aku tidak mau. Aku tidak mau uang papi. Aku mau papi sama-sama aku. Itu umur berapa Daryl ya? 4 tahun yang lalu. Ya 3 tahun lalu, maaf 3 tahun yang lalu paling. Masih kecil tapi otaknya sudah jalan. Sudah ngerti. Makanya anak-anak itu gak bisa dibohongin. Yang ketiga, jenis komitmen yang ketiga adalah komitmen total namun hanya untuk tujuan duniawi. Cari duit, komitmen total. Ya. Dandan, komitmen total. Fitness, komitmen total. Ikut klub ini, komitmen total. Orang kalau fitness perhatiin tuh komitmennya. Sampai beli susunya. Apa? Macam-macam loh. Itu non-stop loh latihannya loh. Seminggu 3 kali rutin loh. Si Agung dulu kan biasanya kan orang begini yang gede ini. Agung sini. Kenapa? Karena kita kalau habis fitness, kita kan lapar. Saya bilang, ayo Gong, kita makan Gong. Jadi kita makannya tambah banyak. Gimana gak tambah gemuk? Tapi jauh lebih sehat daripada makan aja tidak gerak badannya. Ya dong. Tapi kita kalau fitness komitmen. Ngumpulin duit untuk beli HP, beli iPhone. Wah komitmen. Dandan komitmen. Dandan manusia batiniah kita gak komitmen. Iya apa iya? Apa? Ya iya kita tuh gitu loh. Ini yang retret sudah nabung belum? Harusnya kita untuk retret berapa sih? 500.000, 1 juta mampu dah. Tapi kalau nggak ada sama sekali juga nggak apa-apa loh. Saya nggak mengatakan semua seperti itu. Tapi kalau saudara ada untuk retret, untuk nonton sekali nonton 40.000, seminggu 3-4 kali. Untuk makan di restoran, ya untuk retret saudara harus ini. Tapi kalau nggak ada ya, memang ada orang benar-benar nggak ada ya lain. Tapi kalau ada ya prioritas lah. Ini untuk perkara-perkara rohani. Ini di retreat nanti pas mood saya akan sampaikan sesuatu yang tidak bisa saya sampaikan di ibadah. Karena dia akan buka-bukaan. Lebih banyak bicara hal-hal yang tidak saya sampaikan di mimbar. Terutama hubungan suami istri. Penting. Yang orang banyak seringkali anggap remeh. Padahal itu sumber konflik. Ya. Wah bangun pagi-pagi. Kejar orderan sono. Wah pulang malam. Kayaknya itu semangat terus kalau cari duit tuh. Ya memang harus semangat cari duit. Tapi semangat cari Tuhan juga dong. Harus begitu dong. Yang keempat. Nah ini komitmen secara rohani. Tapi sebelum masuk keempat. Ada satu statement yang perlu saya sampaikan. Halangan bagi pertumbuhan rohani bukanlah kurangnya komitmen. Melainkan komitmen yang berlebihan pada hal-hal yang salah. Tadi untuk dandan komitmennya berlebihan. Untuk makan-makan komitmennya berlebihan. Ketemu teman-teman komitmennya berlebihan. Reuni ini, reuni itu. Jalan sono, jalan sini. Kayaknya kita punya waktu yang tak terbatas loh untuk yang reuni. Jalan-jalan ketemu teman. Jalan-jalan ketemu teman itu seperti biayanya tak terbatas, waktu tak terbatas. Tapi ketemu Tuhan terbatas banget. Duduk 30 menit saja di kaki Tuhan kita tidak sempet kok. Nanti kalau liburan pasti saya baca semua Alkitab. Apaan? Liburan juga gak dibaca juga. Kalau gak libur alasannya apa? Padat banget nih. Saya bayangin kalau liburan itu doa pagi penuh. Doa sore penuh. Malah gak ada yang doa. Kalau lagi gak liburan capek. Kerja capek. Tapi kalau giliran kita libur kan harusnya ayo kita sediakan waktu yuk walaupun cuma sekali kita doa di gereja. Kita nyembah bareng-bareng. Kita memuliakan Tuhan bareng-bareng. Kan begitu ya saudara ya. Jadi komitmen yang berlebihan pada hal-hal yang salah. Yang gak esensi. Yang gak penting-penting amat. Nyimpen uang untuk beli gadget yang ya cuman begitu aja. Yang harganya sampai belasan juta, puluhan juta, aduh. Dan itu pun gak sebanding lah. Coba diinvestkan untuk sesuatu yang lebih berguna. Kadang-kadang
Saya bukan tidak pengen saudara. Saya kalau mau ya, kalau saya mau. Saya bisa makan enak setiap hari. Bisa saya makan enak. Mau tiap hari juga enak. Bisa. Saya mau ganti HP saya ini mah bisa. Gampang banget. Aku juga udah bilang, mau di-upgrade gak Kak? Nggak usah. Ini juga karena saya pakai alat aja untuk melayani. Ini saya kemana-mana kerja saudara. Hampir saya kemanapun saya kerja. Seorang sering lihat saya kan bawa tas kemana-mana, tas berat. Ini alat kerja saya ini. Kadang cuma 5 menit pun saya manfaatkan dengan baik. Saya nunggu apa, kalau saya nggak ketemu orang saya gunakan. Saya betul-betul ketat dengan waktu-waktu saya. Dan itu pun saya masih merasa kurang saudara. Nah kalau saudara kok santai bener ya. Santai bener. Ngalir terus. Aduh jangan dong. Jangan. Yang kerja juga harus punya target-target. Ya. Harus punya target-target juga. Itu bagus juga. Yang rohani, secara rohani yang pelayanan harus punya target-target. Saya juga bilang sama aku kan Yud, tahun-tahun ke depan harus begini Gung. Harus begini Gung, harus kita bawa ke sini Gung. Saya bilang juga di bagian ibadah kan teman-teman, kita harus ke sini, harus ke sini. Saya juga ngomong kemarin, ini sebentar lagi ruangan kita enggak muat loh, kita harus pikirin. Siapa yang mikirin saya? Bukan saudara. Kalau kita udah enggak muat, ibadah pagi, sekarang udah mulai agak penuh, siang udah penuh, sore sudah begini. Nah misalnya kata udah mulai penuh, kita juga harus mikirin kan, pelayanan kita terus berkembang. Gak mungkin sama terus. Nanti yang khotbah bukan saya aja. Saya sudah bilang sama Mas Haru juga, Mas Haru siapin diri loh. Saya siapkan Mas Haru untuk jadi leader ke depan. Saya siap, Mas Marno juga siapin diri loh, saya bilang. Marno itu sekolah Alkitab dulu. Ya memang dia bertato kelihatan. Tapi sebenarnya dia lembut hatinya. Lembut. Ya Marno ya. Tadi Randy pakai jas, pakai baju putih. Terus kemudian berdiri. Wah dia cocok banget ya hamba Tuhan. Bener. Randy nih. Wah kalau jalan sama saya dipikir saya mungkin sopirnya. Ya memang tampang tidak penting-penting amat sih ya. Tapi saya berharap nanti ngelihat saudara nih ya. Saya udah ngeliat nih ke depannya mau jadi apa nih. Secara rohani kan mulai kelihatan nih Harry ini ya. Harry ini kan beberapa waktu yang lalu kan cuma datang di pagi. Terus kemudian muncul enggak, lama-lama stabil. Nah, itu komitmennya udah menaik kan. Ibadah pagi, siang, sore kadang ketemu sama Yos. Saling membangun, saya lihat bertumbuh. Tapi adik saya juga masih kosong mungkin mau pendekatan. Akhir ini anak yang baik loh. Kerja keras loh. Promosi dikit boleh nggak? Boleh lah ya kan. Dia Koko Akyong mau jangan ditanya. Komitmennya di setengah dewa. Sudah tinggi. Udah tingkat tinggi kalau Koko Akyong ya. Orang-orang seperti ini. Wah saudara komitmen kerjanya sudah lihat. Makanya orang-orang begini kalau di gereja. Wah. Ya memang setiap kita masih punya kelemahan-kelemahan. Kita terus berjuang untuk itu. Yuk bangun komitmen-komitmen yang baik. Minggu depan kita akan belajar dari hal yang paling standar yaitu komitmen berdoa. Dan kita akan latihan cara berdoa gimana, isi doanya gimana, praktek juga. Nah nanti kita akan praktek dan hal yang paling basic doa pagi masing di rumah. Nanti manfaatnya apa, caranya gimana, yang simpel, yang praktis. Oke, saya kira itu dulu yang saya sampaikan. Saya berharap ini boleh membekali kita sekalian. Amin. Kita berdiri bersama-sama. Mas Iwan bisa. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Sementara kita mengangkat pujian ini, mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari saudara-saudaraku sekalian, kita bangun komitmen kita. Kita bangun gairah kita mencari Tuhan. Ayo, kau tidak akan pernah menyesal kalau engkau membangun karaktermu. Dan engkau akan diikuti dengan berkat-berkat yang lain. Percaya saja, itu yang Alkitab katakan.